kan staf susnya sempat ngomong gitu, tapi berbeda suara dengan menterinya sendiri. Gimana menurut Bang Tamil akan hal ini, Bang? Iya, jadi Boleh gini, juga. saya terus terang Pak Menteri HAM itu Pak Natalius Pigai itu teman saya. Kemarin dia baru WhatsAppan tuh ya, baru WhatsAppan dikirimin berita bahwa dia mengklarifikasi. Jadi yang perlu mungkin kita garis bawahi ya begini, tindakan intoleransi itu ya apapun bentuknya itu sangat tidak kita bisa terima gitu ya. Dan satu poin lagi, tentu dalam tindakan intoleransi ini tidak bisa kemudian kita melabelkan agama-agama tertentu. Karena bagi saya yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Kenapa? Karena kalau dia beragama, kita boleh buka, Pak. Tidak ada satu agama pun yang diakui di Indonesia ini, kemudian yang menghalalkan pengrusakan, menghalalkan penganiayaan, menghalalkan untuk menghalang-halangi orang lain beribadah, gitu ya. Saya komunikasi dengan kiai-kiai saya itu ya, itu bahkan apa? Bahkan Nabi Muhammad pada suatu ketika katanya ya, ini cerita mereka, bukan saya pintar-pintaran nih. Itu ketika ada orang yang non muslim ingin beribadah bahkan difasilitasi gitu loh. Nah, ini kan sebuah seri tauladan yang harus kita ilhami. Nah, terjadi di Cidaho ya, intoleransi. Maka apa yang dilakukan oleh staf sus dari Kementerian HAM itu ya, itu bukan suara resmi atau official dari Kementerian HAM. Kenapa saya bisa bicara ini? Karena saya WhatsAppan Pak Menteri kemarin, WhatsApp saya dia kirimin share link beritanya dan saya jawab itu staf sus lu itu offside bro, saya bilang. Ya jawab betul bang. Nah jadi artinya ya perlu kita lihat bahwa suara dari staf sus itu tidak mewakili suara Kementerian HAM secara ofisial. Dan Menteri HAM sudah kemudian buka suara ya, Pak Natalius Pigai itu dia sudah buka suara bahwa apa? Bahwa mereka tidak mengintervensi apapun soal tindakan dari aparat penegak hukum. Kalau memang itu diproses, ya silakan saja prosesnya dijalankan oleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, gitu loh. Nah, saya kira, saya sependapat, saya bicara tentang tindakan-tindakan yang tidak benar ini bukan sekarang. Boleh dicek dari TikTok saya. 2023 saya udah bicara itu dengan keras dan lantang. Ya, kalau bicara sebelum-sebelumnya banyak lebar kita bicara itu. Dan saya yang kemudian menyarankan, tidak boleh yang begini-begini pakai kasus pasal penistaan agama. Sudah tepat aparat penegak hukum ya menerapkan 170 itu. Kenapa? Karena supaya bisa ditahan. Syarat objektif dalam pidananya terpenuhi. Ya, 170 itu kan 5 tahun lebih gitu ya. 5 tahun 6 bulan kalau saya nggak salah. Itu tuntutannya. Sehingga apa? Pelaku-pelaku ini itu bisa ditahan. Dan kemudian apa? Ini bisa memberikan efek jerah. Nah, ya, terlepas dari kemudian efek jerah itu benar-benar menimbulkan jerah atau tidak, ya, itu ala-walam, ya. Tapi paling tidak hukum itu harus tegak, nggak boleh hukum itu tawar-menawar, ya. Ada sebuah kelompok agama melakukan retret, ya. Lalu kemudian apa urusannya ada pihak-pihak tertentu dengan kekerasan, ya, kemudian mengusir. Nah, ini kan tidak benar ini. Ya, ini benar-benar contoh perilaku seolah-olah negara kita ini negara barbar gitu. Nah, dan saya ya terus terang secara pribadi saya mendorong, ayolah ya para kiai-kiai, para ulama-ulama, para sesepuh-sesepuh yang ada di MUI gitu ya, di Majelis Ulama Indonesia. Saya kira mereka sudah bersuara tapi bersuaranya kurang lantang. Ayolah bersuara dengan gegap gempita. Kenapa? Karena mayoritas yang melakukan itu justru oknum-oknum yang tidak mengerti agama Islam. Dan justru mereka itu mencoreng agama Islam. Nah, ini harus kiai-kiai kita, para sepuh-sepuh kita itu yang turun tangan untuk apa? Untuk bicara bahwa apa? Agama yang sangat kita hormati itu gak begitu polanya. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau kemudian ada pertanyaan tadi, Bang, itu kok bisa berbeda gitu ya? Kok bisa berbeda suara dari staf sus di Kementerian HAM dengan suara menterinya hari ini gitu ya? Nah, apa makna atau kemudian apa alasannya tentu dia yang tahu. Tapi
Kalau secara hukum ya, saya bisa mengilhami itu. Bisa mengilhami apa yang ingin dimaui oleh staf sus itu. Kira-kira staf sus itu ingin membuat persoalan ini menjadi dingin. Gitu loh, ya. Dia ingin membuat persoalan ini menjadi dingin. Pelaku-pelaku itu jangan sampai kemudian ada oknum-oknum di luar lagi yang karena pelaku-pelaku itu diproses, ditahan, kemudian akan menimbulkan amarah. Nah, amarahnya itu akan kemudian mencederai, gitu loh, mencederai umat-umat beragama minoritas yang lain. Kenapa? Karena kita cuma punya dua tangan, Pak. Ya kan? Aparat penegak hukum kita terbatas. Nggak 24 jam bisa memonitor umat-umat Nasrani, umat-umat minoritas lain yang mungkin saja masih datang ke sana. Nggak ada yang bisa menjamin mereka tidak kemudian dipersekusi lagi, gitu loh. Nah, saya kira ini semangat yang dibawa oleh staf sus dari Kementerian HAM itu. Jadi, kita juga jangan kemudian underestimate atau kemudian kita membingkai ini, memframing ini seolah-olah wah ini ada kepentingan apa nih kok minta ditangguhkan gitu loh ya. Nah, saya melihat ini niatnya baik, niatnya bukan yang gimana-gimana. Nah, dan Natalius Pigai selaku Menteri HAM dia kemudian menyaring semua aspirasi-aspirasi baik dari kelompok mayoritas, baik dari kelompok minoritas, dan kemudian dia mengambil sikap untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada aparat penegak hukum. Saya kira itu bijak. Gitu, Pak. Oke, satu lagi terakhir Bang. Artinya dari langkahnya Pak Natalius ini sudah bijak, dan bagaimana dengan staf susnya nih Bang Tamil? Ini kan si Pak staf sus kalau nggak salah kemarin sempat bilang juga di artikel saya hanya bersuara gitu. Cuma kan tapi bersuaranya ke media gitu. Gimana menurut Bang Tamil? Iya, saya kira ini apa ya? Ini semangat saja. Ya, kalau kemudian ditilik apakah ada katakanlah kesengajaan dia untuk melangkahi menterinya, saya kira juga enggak. Ya, ini hanya spontanitas, terbawa suasana karena dihiruk pikuk, kemudian memang dia yang ditugasi di sana ya. Sependek pengetahuan saya dia yang ditugasi, dia yang turun. Ya memang situasional saja gitu ya. Dan dia bersuara ya, kadang-kadang kan awak media kita juga begitu tuh. Ya kan nguber mulu tuh kan. Nah, ketika diuber dia kemudian memberikan pandangan, nah ternyata pandangan itu menjadi luas. Tapi kembali lagi saya menelaah ya, saya menelaah bahwa baik staf susnya maupun Natalius Pigai itu teman saya, tidak ada niatan buruk dalam hal ini. Ya, jadi penangguhan penahanannya yang diminta itu pun apakah itu ada, jangan kemudian dibingkai, oh ini ada permainan gini-gini, enggak, saya hakul yakin enggak. Itu hanya kira-kira tindakan dia ya, spontanitas dia, keagresifan dia kalau kita mau katakan itu agresif, untuk meredam suasana, tidak menimbulkan keagresifan, menjaga kondusivitas, tidak timbul lagi dendam-dendam, bara-bara api dendam itu nggak timbul lagi. Saya kira itu aja poinnya. Dan kemudian langkah itu hari ini sudah, katakanlah ya, saya nggak mau pakai kata-kata dianulir karena bagi saya si menteri, teman saya, dia juga tidak menganulir. Tapi dia menyempurnakan suara itu hari ini. Dia sempurnakan dengan apa? Dia katakan kami serahkan ini kepada aparat penegak hukum. Biar aparat penegak hukum yang mengambil tindakan. Karena memang begitu, Pak. Syarat objektif secara pidana. Ya, secara pidana, secara objektifnya apa? Tuntutan di atas 5 tahun harus ditahan. Perkara kemudian nanti mereka itu ditangguhkan penahanannya, ya, itu syarat subjektif oleh penyidik, ya kan? Mungkin penyidik melihat bahwa apa? Oh, mereka ini tidak ada potensi mengulangi kesalahannya, tidak ada potensi menghilangkan barang bukti, tidak ada potensi melarikan diri. Bisa nggak Bang ditangguhkan penahanannya? Bisa. Atau extraordinary, tiba-tiba sakit yang memang harus kemudian ada penanganan medis. Bisa. Gitu ya. Jadi total tidak bisa ada intervensi dari pihak Kementerian HAM maupun kementerian manapun untuk seseorang itu ditahan atau tidak. Pure ini adalah mekanisme hukum, diatur di dalam KUHP, semua kewenangan ada di penyidik, syarat objektif terpenuhi, hari ini tersangka itu kemudian semua ditahan, kalaupun nanti ada penangguhan kembali, apakah syarat-syarat subjektif dari penyidiknya terpenuhi, dan kita lihat, kita kawal bersama. Saya kira gitu, Pak. Oke, terima